Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang disiplin kerja atau work disiplin ya. Kita tahu bahwa disiplin kerja ya atau disiplin itu merupakan keadaan dalam organisasi yang terdapat keteraturan ya, di mana para anggota atau pegawainya bertingkah laku sesuai dengan ketentuan dan aturan. Jadi memang tentu terkait dengan perilaku juga ya, perilaku yang diterima dalam organisasi. Jadi disiplin kerja ini memang merupakan hal yang penting dan fundamental yang harus difahami oleh setiap individu atau staf di lembaga atau perusahaan tempat dia bekerja begitu. Jadi memang ini sesuatu yang harus dimiliki dan difahami gitu. Itulah kenapa dia juga salah satu merupakan variabel gitu ya, variabel penelitian gitu. Jadi nanti teman-teman ketika sudah melakukan research gitu ya atau tugas akhir bisa menentukan work discipline gitu ya sebagai variabel. Tentu disesuaikan dengan topik dan research-nya gitu ya. Kalau misalkan memang ini dibutuhkan dalam tanda petik research atau tugas akhir yang teman-teman lakukan ya boleh gitu ya memilih work discipline sebagai variabel dari penelitian yang akan dilakukan begitu ya. Jadi seperti itu. Tentu disesuaikan ya. Oke, kita next. Nah, di sini disiplin kerja ya ada beberapa konseptual ya, definisi gitu ya, definisi-definisi yang diambil gitu ya. Nah, itu ada apa namanya? Definisi yang disintesiskan ya dari beberapa teori-teori yang sudah dicantumkan gitu ya di slide ini. Nah, kita sintesiskan gitu ya. Nah, lalu kita rumuskan bahwa disiplin kerja adalah ketaatan seseorang terhadap aturan-aturan atau ketentuan berlaku yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaannya gitu ya. Jadi dia taat ya terkait dengan aturan-aturan atau ketentuan yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaannya. Jadi tugas pokok dan fungsinya seseorang dalam lembaga gitu ya. Nah, di indikatornya itu ada ketepatan waktu ya, menjunjung norma dan nilai, patuh terhadap batasan dan ketaatan terhadap tata tertib. Jadi ini merupakan rule atau indikator yang boleh dikatakan yang melekat pada disiplin kerja. Jadi nanti teman-teman bisa membuat kuesioner ya, kuesioner penelitian gitu ya, atau skala Likert gitu terkait dengan work disiplin ini atau disiplin kerja. Nah, itu disarikan dari beberapa ahli ya, ada Breton and Gold ya, lalu ada Rao, ada Dessler, ada Robbins and Coulter gitu ya. Lalu ada Gomez, Mezla, Balkin, dan Kerdi ya di 2018 halaman 481. Lalu juga ada Davis dan Nystrom ya. Jadi disclaimer-nya adalah ini adalah yang disintesiskan di buku kami gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau mensintesiskan dengan yang lain gitu ya atau tambahan lain silahkan ya. Tentu secara otomatis akan berubah definisi konseptualnya karena ada penambahan teori dan konsep yang dipakai begitu ya, seperti itu.
Nah, ini yang tadi saya ungkap ya terkait dengan indikator ada ketepatan waktu, menjunjung tinggi norma dan nilai, patuh terhadap batasan, dan ketaatan terhadap tata tertib. Jadi memang ini menjadi indikator ini menjadi hal yang penting ya. Dan ini yang dapat mengukur disiplin kerja ya, gitu. Jadi ketepatan waktu dari bahasanya gitu ya, dari katanya disiplin kerja, ketepatan waktu itu menjadi hal yang penting ya untuk mengukur tepat atau tidaknya, atau bahasanya disiplin atau tidaknya seseorang ketika melakukan atau melaksanakan kerja gitu ya. Lalu ada menjunjung norma dan nilai. Ya, norma-norma ini kan banyak ya di dalam lembaga gitu ya. Norma-norma keadilan gitu ya. Norma spiritual gitu. Nah, nilai-nilai juga banyak ya, nilai-nilai yang secara sederhana gitu melekat di dalam sebuah lembaga gitu. Nah, patuh terhadap atasan tentu ini melekat pada diri seorang staf ya gitu ya, di mana setiap arahan dan perintah gitu ya atasan selama itu tidak menyimpang dari tugas pokok dan fungsinya ya itu harus dilakukan, karena dengan kita melakukan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasan, tentu itu akan secara otomatis akan berkontribusi untuk memajukan lembaga gitu. Jadi kita berpikirnya eh, satu untuk semua gitu ya, satu untuk semua. Jadi ketika semua individu di dalam sebuah lembaga itu melaksanakan tugasnya dengan baik dalam rangka melaksanakan perintah dari atasan, maka secara otomatis cita-cita, tujuan gitu ya, atau sebuah capaian yang sudah dibuat gitu ya oleh lembaga atau perusahaan, itu akan secara otomatis akan tercapai dengan baik atau terlaksana dengan baik. Ya, jadi itu yang menjadi poin kita gitu. Nah, selanjutnya adalah taat terhadap tata tertib. Ya, tata tertib juga menjadi indikator yang boleh dikatakan penting gitu ya. Karena kalau misalnya tidak taat dengan tata tertib ya, maka otomatis dalam proses pelaksanaan tupoksi kita sebagai staff gitu ya, sebagai individu dalam proses lembaga tadi ya tentu tidak akan terlaksana dengan baik gitu. Kalau misalkan kita semaunya, seenaknya gitu ya, ya otomatis dalam proses pelaksanaan tugas juga itu akan menghambat gitu ya, menghambat tujuan-tujuan, menghambat cita-cita, menghambat blueprint yang sudah dicanangkan oleh sebuah lembaga. Maka memang kita harus menginsafi juga sebagai misalkan staff, baik staff atau misalkan seorang pemimpin gitu ya, kepala sekolah gitu ya, manajer gitu. Itu harus taat di dalam proses taat dengan tertib ya, taat dengan tata tertib dalam proses pelaksanaan tugasnya gitu. Jadi memang semuanya melekat untuk mencapai tujuan-tujuan dari sebuah lembaga atau perusahaan tersebut. Jadi jangan menganggap remeh terkait dengan tata tertib dan aturan ya gitu ya, karena itu menjadi hal yang penting gitu. Dan itu ya secara otomatis akan berkontribusi gitu ya, akan berkontribusi untuk menuju kualitas atau tercapainya tujuan-tujuan dari sebuah lembaga gitu ya. Seperti itu. Dan nanti teman-teman kalau misalkan mau kuesionernya gitu ya, kuesionernya nanti silahkan DM saja gitu ya. Misalkan memang ada nanti saya
akan berikan ya terkait dengan kuesionernya ya, seperti itu. Itu terkait dengan disiplin kerja kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.